Baik, kita berjumpa lagi saat ini ya. Kita akan membahas tentang grafik harga ya. Senjata para trader, senjata para pedagang ya. Grafik harga ini saya berikan contoh yang Anda lihat saat ini adalah grafik harga, di mana ini adalah grafik harga emas ya. Biasanya Anda melihat grafik harga seperti ini, garis lurus saja. Artinya informasi yang Anda terima adalah harga penutupan di tanggal tersebut. Tapi Anda tidak tahu pada tanggal tersebut itu harga sempat tertinggi berapa, terendah berapa, ya. Buka di berapa, tutup di berapa. Yang Anda tahu hanya harga penutupannya saja. Jadi Anda tidak tahu harga tertinggi, terendah, dan pembukaan. Ya, itu line chart, disebut chart atau grafik garis line. Ya, tentunya kita perlu, sangat penting sekali kita memerlukan informasi harga tertinggi dan terendah di hari itu. Apakah dia tutup di harga tertingginya atau tidak di harga tertingginya, apakah dia tutup di harga terendahnya, itu informasi yang sangat penting sekali ya. Nah, ini kalau saya jadikan grafik yang berbeda ya, yaitu candlestick ya, lilin, candlestick lilin ya, maka akan terlihat seperti ini. Saya jelaskan, warna hijau di sini ada dua warna ya, warna hijau dan merah utamanya. Hijau itu Anda bisa lihat, hijau dan merah itu seperti ada bodinya ya. Nah, terus ada sumbu atas dan sumbu bawah ya. Hijau itu mewakili naik, sedangkan merah itu mewakili turun pada hari tersebut ya. Untuk mempelajari candlestick tentunya Anda bisa ya beli buku, Anda baca lebih 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 jelas ya. Salah satu buku yang paling terkenal untuk candlestick adalah karya Steve Nison ya, Japanese Candlestick Charting Technique. Ya, harganya kalau di Amazon.com adalah 64 dolar ya, kurang lebih kalau dikurskan ya 700.000 ya saat ini ya. Anda bisa cari juga PDF-nya di internet juga ada ya, nggak banyak sih, hanya 300 halaman jadinya, 300 halaman dan bahasa Inggris semua ya. Di sini saya coba membantu untuk, nah Anda bisa lihat ini 300 halaman dan semuanya bahasa Inggris ya. Saya bisa saat ini, kenapa video ini saya bikin, saya ingin membantu Anda memahami secara cepat dan mudah ya candlestick itu seperti apa. Contoh ini, tadi Anda lihat ada bodinya warna hijau dan warna merah. Ada juga versi lain grafik harga itu warna putih dan warna hitam. Hitam itu sama dengan merah, mewakili turun, sedangkan putih itu sama dengan hijau, mewakili harga naik di hari tersebut. Jadi gampangnya, warna gelap itu jelek, itu buruk, itu turun ya. Warna terang seperti putih dan hijau itu naik, itu bagus, itu cerah ya, harga naik. Saya akan jelaskan di sini. Anda bisa lihat di mana ada, ini candlenya warnanya hitam ya, ada sumbu atas dan sumbu bawah. Jika bodinya warna gelap atau hitam atau merah, maka harga pembukaan adalah garis datar yang atas dan harga penutupannya adalah garis datar yang bawah. Kemudian untuk sumbu atas dan sumbu bawah itu cukup jelas ya. Anda bisa lihat sumbu atas itu pasti harga tertinggi mencapai harga berapa di hari tersebut atau di time frame tersebut. Sumbu ke bawah itu adalah harga terendah ya, harga low di hari tersebut atau di time frame tersebut. Nah, kalau ini kebalikannya, putih, cerah ya. Maka harga pembukaan adalah garis datar atau horizontal yang bawah, buka dan tutup di atas, horizontal yang atas. Tetap sama, untuk sumbu atas itu harga tertinggi dan sumbu bawah adalah harga terendah hari itu. Ya, sampai di sini sulit atau gampang? Harusnya mudah ya. Pemahamannya Anda cukup melihat warnanya satu dulu, hitam atau putih, merah atau hijau ya. Seperti itu, Anda lihat aja dulu. Kemudian ada juga yang bentuknya seperti ini ya, seperti salib ya. Kalau seperti salib tidak ada body sama sekali, itu menceritakan bahwa harga hari itu buka dan tutup di harga yang sama. Jadi misalnya buka jam 10 pagi di harga 1000, sempat naik ke sampai 1050, kemudian sore hari turun sempat sampai ke 950 dan harga penutupan ditarik kembali, tutup di harga 1000 seperti harga pembukaan ya. Nah, ini
Kalau seperti ini Anda bisa lihat sumbu atas itu tinggi apa tidak ya, sumbu yang bawah panjang ke bawah apa tidak, itu ada artinya semua ya, seperti itu. Kemudian ada lagi bentuk seperti ini ya, jadi setelah beberapa hari naik, kemudian muncul candle yang seperti ini ya. Oke, sorry, saya kembali dulu. Apabila bodinya besar dan sumbu atas dan sumbu bawah itu kecil, itu bisa disebut sebagai candle Marubozu. Marubozu. Ya. Kalau begini bullish Marubozu, kalau hitam turun itu bearish Marubozu. Ya. Kemudian yang seperti salib ini disebut doji. Ada lagi yang seperti ini, ya. Setelah beberapa hari naik, kemudian muncul candle seperti ini. Ada bodinya kecil tapi sumbu atasnya panjang sekali ke atas. Ini menandakan adanya tekanan jual yang begitu hebat. Setelah awalnya mampu harga itu naik sampai di atas, contoh ya, harga buka di 1000, sempat naik ke 1120 misalkan, 12% itu naik. Kemudian tiba-tiba di sorenya banyak orang menjual, jual, dan harga tutup di 980 ya, alias hari itu tutup minus 20 rupiah. Tapi di situ menceritakan harga sempat sampai ke 1120 ya siang hari, kemudian ditekan turun, banyak penjual ya, orang menjual ya, sedangkan yang beli takut, jadi nawar, akhirnya harga turun, tutup di 980. Ini menandakan adanya tekanan jual ya. Hati-hati kalau muncul begini, ini disebut shooting star, candle shooting star. Kebalikannya, setelah beberapa hari turun, muncul candle seperti ini, mirip palu ya, bentuknya mirip seperti palu. Ini saya ceritakan, harga misalnya buka di 1000, setelah buka di 1000 harga sempat turun sampai ke 890 misalkan ya, 890 ini sampai jam 2, jam 3 siang, tiba-tiba ada pergerakan buyer atau pembeli kembali masuk ke pasar, beli dengan rakusnya, kemudian harga ditarik naik ya, pembeli terus membeli dan membeli, berapapun harga yang ditawarkan disikat habis, harga kemudian naik sampai 1020. Anda bayangkan, Anda coba bayangkan ya, Anda resapi buka di 1000, kemudian harga sempat ditekan sampai 890 dan ditarik naik lagi, tutup di 1020. Memang kelihatannya kecil kenaikannya, hanya dari 1000 naik ke 1020, 2%. Tapi Anda harus lihat panjangnya sumbu ekor ini, kaki ini ya, itu menandakan harga sempat ditekan, kemudian ada muncul minat beli yang begitu besar sehingga menarik harga kembali naik, bahkan tutup lebih besar daripada harga penutupan. Ini disebut hammer. Biasanya ini disebut signal reversal ya, setelah turun ya, disebut bullish reversal, menandakan akan adanya potensi di kemudian hari harga akan bergerak naik. Kebalikannya tadi, shooting star ini menunjukkan potensi atau disebut bearish reversal ya, setelah kenaikan berhari-hari muncul, ada kemungkinan untuk beberapa hari ke depan harga akan bergerak turun ya, kebalikan dari naiknya ya. Nah, Marubozu seperti ini ya, Anda bisa lihat, tidak perlu harus full, ada sumbunya kecil pun tidak masalah, yang penting Anda lihat bodinya sebesar apa ya. Besarnya body ini menunjukkan peta peperangan ya. Peperangan yang terjadi, semakin besar bentuk bodinya, maka pada hari itu peperangan, Anda bisa lihat kalau dia tutup putih begini berarti yang menang adalah pasukan pembeli ya. Sedangkan kalau tutup hitam berarti yang menang adalah pasukan penjual. Anda harus hindari yang bodinya berwarna gelap seperti ini, merah ataupun hitam, sedangkan Anda harus perhatikan benar-benar yang bodinya berwarna hijau atau putih seperti ini ya. Karena kalau putih atau hijau maka itu menandakan nafsu atau tendensi atau kekuatan daya beli ya, pasukan pembeli itu begitu besar. Sedangkan kalau hitam itu menunjukkan ketakutan atau apa ya,
tekanan yang begitu besar pada hari tersebut, ya, tekanan jual yang begitu besar pada hari tersebut, itu maka hitam bodinya dan besar. Ada lagi yang modelnya seperti ini ya, setelah kenaikan beberapa hari atau uptrend ya, muncul candle seperti ini kecil, besoknya ya, ini bayangannya adalah seperti ini. Misalnya tutup di 1000 ya, yang ini. Besok buka, wah, orang-orang begitu antusias, besok buka di 1040 misalkan. Wah, orang berpikir harga akan naik. Memang benar, dari 1040 jadi loncat ya, tutup 1000, besok buka 1040, bisa seperti itu. Orang begitu optimis, harga sempat naik dari 1040 pembukaan sampai dengan 1060 ya. Sampai dengan 1060, kemudian tiba-tiba saja nafsu beli itu hilang, euforia itu hilang. Harga dari 1040 ditekan turun sampai dengan 900. Anda bayangkan, bahkan sempat turun sampai 850 misalkan, kemudian tutup di 900. Candle yang ini kan bisa disebut black moroboshi, tapi dia membungkus habis candle putih sebelumnya. Ini disebut menelan atau memeluk ya, engulfing itu kalau diartikan bahasa Indonesianya adalah menelan atau memeluk candle yang kecil ini. Maka ini adalah tanda-tanda akan berbalik arah beberapa hari kemudian menjadi yang tadinya uptrend menjadi downtrend ya. Maka disebut candle ini adalah bearish engulfing ya. Kemudian yang ini kebalikannya, setelah berhari-hari turun, tiba-tiba misalkan ini tutup di 900 ya. Besok market masih pesimis, buka di 880, sempat turun ke 870 ya, bertahan di situ lama, kira-kira sejam 2 jam, kemudian tiba-tiba minat beli itu muncul dan harga ditarik naik sampai 1000 lebih dan tutup misalkan di 1100 misalkan begitu. Candle ini disebut bullish engulfing ya kan, dan dia memeluk atau menelan candle sebelumnya ya, body candle sebelumnya ini ditelan habis sama body candle yang besar ini. Jadi ini disebut bullish engulfing. Ini juga reversal ya, bullish reversal. Jadi setelah downtrend maka muncul seperti ini bullish engulfing, maka ini adalah ciri-ciri terjadinya pembalikan arah dari downtrend menjadi uptrend, disebut bullish reversal. Sedangkan candle ini disebut bullish engulfing. Kemudian ada lagi yang seperti ini disebut harami ya. Contoh yang poin 1, harga naik, muncul candle bullish engulfing di atas, besoknya tiba-tiba muncul candle kecil di tengah-tengah body bullish engulfing hari sebelumnya ya. Ini seperti orang mengandung ya, jadi ini ibunya, ini calon anaknya, ini mengandung. Ini bahaya ya, karena ini menunjukkan adalah adanya tanda-tanda pembalikan arah dari uptrend menjadi downtrend ya. Jadi candle kecil ini bisa ada body kecil ataupun seperti ini muncul doji ya, poin nomor 2 ya, disebut bearish harami juga ya. Ini bahaya, ini poin 1 dan 2 menunjukkan tendensi atau tanda-tanda pembalikan arah dari uptrend menjadi downtrend. Sedangkan yang ini kebalikannya, bullish harami ya, setelah trend itu downtrend turun terus tiba-tiba muncul candle kecil ya, di tengah-tengah candle besar. Di hari sebelumnya candle besar hitam begini ataupun merah, besoknya muncul candle putih atau hijau ataupun bisa tidak ada body seperti ini, jadi doji juga. Nah, ini menunjukkan tanda-tanda pembalikan arah dari downtrend mungkin bisa menjadi uptrend ya, maka disebut bullish harami ya. Oke. Nah, ini contoh ya grafik harga untuk saham Astra. Anda bisa lihat di sini, dimana ini putih, maka dia naik, kemudian ini turun, candlenya warnanya apa? Hitam ya, dan warnanya hitam seperti itu. Dari gambar ini Anda harus kuasai ya, karena ini memberikan banyak sekali informasi ya. Nah, candlestick itu polanya banyak ya, nggak perlu dihafalkan, percuma saja, karena kuncinya adalah ya, yang penting Anda ingat beberapa macam pola saja ya. Tadi yang kita udah pelajari engulfing, hammer, harami ya, kalau piercing bentuk seperti ini, dan doji tadi kita udah pelajari. Nah, ini tanda-tanda
untuk bullish ya. Sedangkan untuk bearish itu gambarnya seperti ini. Cukup ini saja yang Anda ingat ya. Anda tidak usah hafal namanya, yang penting Anda paham psikologi di balik pergerakan harga yang terjadi. Dan ini kunci jawabannya. Kunci terpentingnya Anda memahami tanda-tanda akan kemana arah pasar. Poin pertama, hanya ada 2 poin ya. Saya bikin jadi 4 supaya Anda benar-benar paham, karena ada perbedaan warna ya. Misalnya kan Anda melihat grafik harga seperti Astra, hitam dan putih, hitam turun, putih naik, maka Anda ya, yang kita harus fokus adalah perubahan warna. Candle hitam, 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 muncul putih, maka ada tanda-tanda reversal, yang mana harga akan bergerak naik. Sebaliknya kalau putih, 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 muncul hitam, apalagi besar gitu bodinya, nah itu hati-hati, ada tanda-tanda reversal ya. Setelah naik, 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 muncul hitam, turun, maka tanda-tanda reversal akan menjadi turun. Itu saja ya. Atau seperti ini, merah, 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 turun, 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 muncul hijau, naik. Anda perhatikan, kemungkinan besar akan ada tanda-tanda perubahan arah menjadi naik ya. Hijau, 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 muncul merah ya kan? Naik, 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 muncul turun. Hati-hati, kemungkinan adanya tanda-tanda reversal menjadi turun ya. Jadi itu kuncinya. Dan lebih baik, karena di saham kita tidak bisa mendapatkan untung dari saham yang turun, maka Anda lebih gampang lagi. Anda cuman berpikir atau menganalisa kira-kira mana saham yang harganya mau naik. Jadi Anda fokus melihat perubahan harga itu cuman perubahan warna itu cuman 2 ya. Hitam, hitam, hitam jadi putih, dah. Atau merah, merah, merah jadi hijau. Itu fokus Anda ya. Hitam, hitam, hitam jadi putih, merah, merah, merah jadi hijau. Itu fokus Anda. Saya kasih contoh seperti ini, misalkan misalkan pada saham Sril ya. Sril ini Sritek ya, Sri Rezeki Isman ya, Sritek. Ini saya kasih contoh, misalkan pada Sril Anda lihat ya, di sini hitam, 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 muncul putih. Kemungkinan ada reversal, kemungkinan ya. Kenapa kok besoknya masih turun? Itulah pasar. Hitam, 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 putihnya kecil ya, hitam, muncul hammer walaupun kakinya kurang panjang. Besoknya muncul candle dengan body putih yang besar. Nah, ini ada tanda-tanda reversal, pembalikan arah dari yang sebelumnya downtrend ya. Ini disebut downtrend karena turun, down trend, trend itu arah, down itu turun ya. Seperti itu. Dan terlihat beberapa hari ke depan memang harga bergerak naik. Anda bayangkan ini ya, naik berapa persen? Anda bisa lihat kurang lebih sekitar 36% ditempuh hanya dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hari kerja ya, kurang lebih 2 minggu ya. Jadi seperti itu, Anda fokus cari hitam, 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 putih. Nah, ini Anda perhatikan, kemungkinan akan muncul tanda-tanda pembalikan arah menjadi harga naik ya. Anda tidak bisa menebak di bottom, itu udah pasti, nanti saya akan jelaskan. Yang penting Anda pahami saja perubahan warna. Nah, ini kalau di grafik ipod itu seperti ini. Saya tampilkan juga Sril ya. Yang tadi kita bahas itu adalah kisaran di sini. Nah, ini ya. Merah, 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 hijau, body lumayan besar ya. Dan merah-merah, Anda lihat harga pembukaan yang body candle hijau tidak ditembus, harga naik. Seperti itu. Baik, semoga video ini bermanfaat bagi Anda dalam memahami pergerakan harga dan candlestick. Ini adalah senjata utama bagi para trader. Anda tidak bisa memahami ini, sulit sekali Anda untuk menjadi seorang trader ya. Salam profit untuk Anda.